Edis ini jawabnya gak ada data guys ya. Jadi gini, Mas Edis tadi kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad katanya nongkrong dengan orang ajam, belajar bahasa begini dan begitu. Coba tunjukkan datanya itu kepada saya. Bahwa Nabi Muhammad pernah nongkrong dengan orang ajam, lalu gak datanya. Tunjukkan kepada kita, biar umat Islam itu tidak mengira Anda itu asumsi gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik. Baik. Sini ada 10.000 lebih ya. Di sini yang nonton hampir 11.000 orang dan majority itu adalah muslim. Saya sangat senang ini. Artinya masuk ya. Masuk Pak Eko artinya ya, masuk. Baik. Ya, nih saya tadi Gus Wapi bilang katanya saya ngarang-ngarang. Teman kasih tahu Muhammad itu dulu sering nongkrong sama orang-orang ajam nih. Perhatikan. Perhatikan ya, saya bacakan nih Gus Wapi nih. Ini dalam surat An-Nahl ayat yang 103. Saya bacakan nih. Allah Ta'ala ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kedustaan, buat-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Sabar. Lalu mereka mengisyaratkan seorang laki-laki ajam yang ada di antara mereka, yaitu seorang pelayan milik salah satu puak dari Ka'bah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya, perhatikan ini, ada kalanya Muhammad atau Rasulullah duduk. Nih, nongkrong-nongkrong, duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya mengenai suatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanyalah mengetahui sedikit bahasa Arab. Nih, keperluannya yang darurat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada orang-orang Nasrani, ya. Ini kalau Anda baca ini tafsir-tafsirnya ya. Ini saya sudah buat buku khusus tentang ini ya. Jadi Muhammad itu memang dituduh bahwa Muhammad itu belajar, diajari tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah Isa, kisah-kisah kemudian ada malaikat datang kepada Isa, kepada Maryam terus bilang bahwasanya dia akan mengandung dan sebagainya. Jadi mereka itu cerita. Nah, lalu diduga kuat Muhammad, karena ada satu narasi Muhammad itu menyuruh yang namanya Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa ajam. Nah, diduga kuat ada persekongkolan antara Zaid bin Sabit, kemudian orang-orang itu membuat Al-Quran. Tapi sayangnya, orang yang membuat Al-Quran ini bahasa Arabnya itu nggak lancar. Makanya, seperti yang saya bacakan tadi ini, dia bikin narasi kayak begini. Ada malaikat datang kepada Maryam. Wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira dengan kalimat darinya yang bernama Al-Masih. Dibuat kamu gembira dengan kalimat darinya yang bernama Al-Masih. Maksudnya gimana? Makanya ketika orang baca itu, makanya kalau Anda lihat di dalam terjemahannya, ditambahin di situ, menggembirakan kamu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak. Nggak ada di situ bahasa aslinya bahwa kamu akan melahirkan, nggak ada. Makanya di dalam Injil tidak pernah ada narasi malaikat ngomong sama Maria, wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan logos yang namanya Yesus. Apa? Kamu ngomong apa? Maria juga pasti nggak ngerti itu maksudnya apa. Saya gembirakan kamu dengan logos namanya apa sih, ngomong apa lo, gua lempar lo pakai gelas. Nah, di dalam sebenarnya itu kan Yohanes yang bilang setelah Maria, setelah Yesus lahir, Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu di ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Nah, cerita ini diambil oleh Islam lalu disampaikan oleh Maria. Wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan firman yang menjadi manusia. Mana ada ngomong itu. Makanya saya bilang ada pengutipan yang dilakukan Al-Quran terhadap Bible, tetapi konteksnya salah. Gitu loh, konteksnya salah, bukan kayak begitu maksudnya, tapi itu dibicarakan menjadi percakapan antara Maria dengan malaikat. Padahal itu adalah penjelasan Yohanes di dalam Injil Yohanes.
Aduh, Gus Wapi sudah berubah wajahnya. Sudah. Silakan. Bismillah.